angkaru dia ingkar alaihi kepada insan fid dzahir di dalam zahirnya, wa da'au lahu fil batin dan dia mendoakan di dalam batinnya. Orang yang beruntung itu adalah seorang yang beruntung itu adalah orang yang ketika dia melihat orang atau masyarakat melakukan maksiat, ya, pada sisi lahirnya dia menolak dan ingkar, tapi dalam sisi batinnya dia mendoakan orang-orang itu. Contoh, di samping masjid ada yang bermain slot, seumpama ini. Dalam sisi dohir, sampean harus memperlihatkan kalau sampean itu menolak dan enggak mengakui bahwa yang dilakukan itu benar. Dengan cara apa? Banyak. Enggak harus marah loh ya, bukan marah loh ya. Tapi menunjukkan kalau sampean tidak setuju. Sebelah masjid ada orang mabuk-mabukan, ada orang apa saja lah, pokoknya yang maksiat-maksiat itu. Sampean harus menunjukkan kalau sampean tidak setuju dengan apa yang dilakukan. Tetapi di dalam hati sampean mendoakan mereka. Ya Allah ya Rob, semoga apa yang dilakukan Pak RT, Pak Mustafa, Kang Mustafa yang slot terus, semoga diberi hidayah dan sembuh, kembali lagi tobat. Itu di dalam hati. Tapi di dalam sisi lahirnya sampean harus melihatkan bahwa sampean tidak setuju dengan apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan Pak RT dan Kang Mustafa, sampean harus ngomong nggak setuju. Walaupun tidak harus menegur. Karena kalau untuk menegur ini lihat kapasitas. Maksudnya gimana, Gus? Kalau nggak mungkin, contoh, seumpama yang bermain slot itu di atas kita, Pak Lurah seumpama, sedangkan posisi kita itu nggak jelas, mau negor nanti. Nah, ini sampean harus lihat kondisi dulu. Atau yang main slot itu orang yang preman lah. Ini kalau saya negor bisa tempeleng saya. Maka kapasitas itu harus sampean tahu. Nah, kecuali yang main slot itu, yang melakukan kemaksiatan itu anak kita, saudara kita. Nah, itu sampean harus berani ngomong sesuai kapasitas. Nah, ini orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu ketika melihat maksiat, kemaksiatan, dia tidak cocok secara sisi lahirnya. Maksudnya tidak cocok itu pokoknya intinya sampean pasang muka, pasang posisi yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan. Tetapi dalam sisi batin sampean mendoakannya. Sampean mendoakannya. Ini orang-orang yang beruntung. Wa ahlus syaqawati, adapun orang-orang yang celaka, yungkiruna alaihi tasaffiyan fihi wa rubbama salamu alaihi urdu. Sedangkan orang yang celaka itu dia ingkar pada orang maksiat, ingkar ya pada orang maksiat. Dia posisinya ingkar dengan orang yang maksiat demi menuruti kesenangan nafsunya, demi menuruti keterangan nafsu, dan terkadang malah merusak atau menjatuhkan kehormatan orang yang berbuat maksiat. Contoh, Pak Mustafa sama Pak RT main slot, terus sama Bang Gopar diomongin, ingkar dia, tapi dia ngomongnya tujuannya menjatuhkan kehormatan Pak Mustafa dan Pak RT di depan banyak orang. Contohnya, udah main slot aja gini-gini,
ngomong di depan banyak orang. Tujuannya bukan ingkar tapi untuk menjawab. Ada apa enggak kayak gitu? Banyak. Jadi kadang kita ada orang berbuat maksiat, itu kita cara menegurnya tujuannya bukan menegur, tapi untuk menjatuhkan orang itu. Tak kasih contoh. Kalau yang nakal anak sampean, sampean pasti mendoakan semoga anak saya cepat berubah, nggak nakal lah lagi. Tapi kalau yang nakal anaknya orang, sampean pasti doanya berbeda. Ada anak-anak kita, naudzubillah min dzalik, kena narkoba seumpama, pasti sampean berdoa ya Allah ya Rabb semoga. Tapi kalau yang kena anaknya orang lain, oh itu anaknya ini, wah ini sini, malah menjatuhkan. Paham ya? Nah, orang yang celaka itu yang seperti ini. Dia menegur orang itu berbuat maksiat, tapi tujuannya untuk menjatuhkan orang yang bermaksiat. Jangan kayak gini. Banyak. Kadang kita tanpa sadari kita kadang melakukan begitu. Banyak. Nanti digerayangi dewi-dewi lah. Diraba sendiri-sendiri. Nah, orang yang seperti ini bahaya. Celaka orang seperti ini. Maka sampean kalau mau negur tujuannya bukan karena nafsu Anda. Karena memang itu dilarang oleh Allah. Jangan karena untuk menjatuhkan dia. Gitu. Malah kadang itu ya malah kadang diomong-omongin orang. Tujuannya dia itu menegur biar semua orang sekampung tahu kalau si A dan si B ini suka main slot. Ngomong kemana-mana, oh itu loh, udah saya bilangin nggak main slot, tapi tujuannya untuk menjatuhkan yang bermain slot. Nah, ini bahaya. Ya. Banyak, udahlah, pokok sampean gerayangnya meraba diri kita masing-masing. Karena sebenarnya saya sering ulangi bahwa ngaji itu tujuannya bukan untuk sombong, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk pamer. Ngaji itu tujuannya untuk mencari kesalahan diri, setelah itu memperbaikinya. Ngaji itu untuk itu tujuannya, bukan kok Pak RT sudah tahu nih, ini orang yang beruntung itu yang begini. Terus ketemu orang, kamu tidak beruntung karena tidak, itu enggak begitu. Ngaji itu tujuannya enggak begitu. Ngaji itu tujuannya kalau sampean sudah tahu, jalankan dulu. Ada sampean tahu ngaji, terus tahu sholat, pahalanya sekian. Terus ada yang orang tidak sholat, kamu mau dapat pahala apa enggak? Kalau mau ikut saya, gitu. Enggak begitu tujuan ngaji. Tujuan ngaji itu kita mencari kesalahan diri kita masing-masing. Nah, kalau sudah tahu kesalahannya nih, oh salah saya di sini. Seandainya diibaratkan sebuah mobil atau mekanik atau apa, atau TV, yang rusak powernya, ya udah saya benerin powernya. Yang rusak satelitnya. Nah kita tahu nanti kesalahan kita apa, kesalahan kita inilah apa. Saya sebagai suami atau istri, kesalahan saya apa? Sebagai suami itu kesalahannya apa? Nanti tahu. Ini. Setelah tahu, sampean perbaiki. Atau istri, kesalahan saya sebagai istri apa? Sudah tahu, bukan kok terus ngomong ke orang, kamu Bu kalau jadi istri jangan begitu, gini. Enggak, tapi sampean kalau sudah tahu sampean salah, perbaiki masing-masing. Kesalahan kita sebagai orang tua apa? Nah itu nanti kita perbaiki masing. Nah itu tujuan ngaji. Fal mukmin mongko utawi mukmin mang itu wong kana kang ana nasihan iku nasihat akhihi fil khawati. Orang mukmin itu orang yang memberikan nasihat kepada saudaranya dikala sepi, tidak ada banyak orang, dan menutupi aib saudaranya di depan orang banyak. Ini orang mukmin. Maka seumpama saya tahu Pak RT sama Pak Mustafa main slot seumpama, terus saya menasihatinya di depan banyak orang. Pak RT besok jangan main slot lagi ya. Itu bukti kalau saya bukan orang
mukmin. Kalau saya cinta sama Pak RT, cinta sama kamu, saya nggak akan ngomong itu di depan banyak orang. Tak rangkul, tak ajak ngopi, Kang, besok jangan main slot lagi. Itu yang benar. Pak RT, besok libur ya slotnya. Itu yang benar. Kok ada orang menasihati di depan banyak orang? Itu tujuannya menjatuhkan Pak Mustofa dan Pak RT. Berarti yang ngomong itu bukan orang mukmin, baru Islam. Posisinya baru muslim, belum mukmin. Nah, kalau orang yang masuk tingkatan mukmin itu, dia nggak akan menasihati orang di depan banyak orang. Karena apa? Nanti aibnya Pak Mustofa dan aibnya Pak RT tahu semua orang. Loh, ternyata Pak RT ngaji terus masih main slot gitu. Itu nanti akhir orang-orang pada tahu. Gitu. Nah, itu tujuannya menjatuhkan, bukan menasihati. Maka kalau ada sampean tahu siapapun itu, mau ustadz mau apa, kok ada dia membuka aib orang di depan banyak orang, itu berarti kapasitas dia masih muslim. Dia baru Islam, belum mukmin. Kalau sudah mukmin naik tingkat. Nanti naik tingkat lagi mukhlis, ikhlas. Dia menasihati seseorang tidak punya tujuan apa-apa. Mama, saya ngomong sama kamu besok nggak usah main slot. Tujuan saya bukan kok nanti berhenti atau tidak berhenti, bukan. Mau berhenti ya alhamdulillah, tidak juga alhamdulillah. Itu orang yang ikhlas. Dia hanya menyampaikan apa yang diturunkan Allah untuk menyampaikan itu. Itu ikhlas. Saya sedekah, tidak ada harapan, karena di Quran itu kan ada, kalau sampean sedekah 1 dibalas 7 kali. Nah orang kalau ikhlas itu sedekah nggak ada urusan nanti dibalas apa nggak dibalas, itu nggak ada. Nah kalau masih ada, itu makomnya belum ikhlas. Nah kita ini kalau makomnya masih muslim ya nggak apa-apa, makomnya memang di situ. Tapi kalau ingin naik makom, ya jangan buka aibnya orang. Karena apa? Ternyata aib kita itu ya banyak. Ketika sampean tidak mau dibicarakan orang, ya jangan bicarakan orang. Jika sampean tidak mau dijatuhkan orang, ya jangan menjatuhkan orang. Kalau sampean tidak mau dipukul, ya jangan mukul orang. Nah ini mukmin. Kalau sudah sampai taraf ini namanya mukmin. Kalau sampean masih memaki-maki, menjelek-jelekan, itu berarti posisinya masih muslim. Kalau seandainya memang cinta, caranya nggak begitu, Pak. Dipanggil, kamu ikut saya mana? Ngopi. Nah, di situ saya akan memberi nasihat-nasihat yang menurut saya baik untuk Pak Mustofa, untuk Pak RT. Gitu. Nah, selama saya ngomongnya di depan banyak orang, itu berarti saya merelakan aib Pak RT dan aib Pak Mustofa diketahui banyak orang. Sedangkan saya punya aib sendiri. Gitu loh. Maka kalau nggak mau dibuka aibnya, jangan suka ngomongin aib orang lain. Fal mu'minu man kana nasihan li akhihi fil khalwati syatiran lahu fil jalwati. Jadi dia posisinya orang yang mukmin itu tidak akan menasihati seseorang di depan banyak orang. Wa ahlus syakawati, adapun orang yang celaka, bil aksi sebaliknya. Berarti sebab dia akan ngomong menasihati orang itu di depan banyak orang. Idza rawa insanan ala masadi azliku alaihi albaba wa fadhu fiha. Di orang mukmin itu al-mukminu lil mukmini kal bunyani. Ya. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu sifatnya seperti bangunan, saling menguatkan. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya.
Sampean kalau ngaca ketemu wajah sampean, kalau sampean mukmin ya nanti orang yang akan Anda lihat itu ya mukmin. Pokoknya sampean ngaca itu yang ngerti saudara sampean. Ini apa namanya orang mukmin. Jadi al mukminu mir'atul akhihi. Orang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Idza ra'au fiha aiban aslahahu. Jadi jika dia melihat suatu aib pada diri saudaranya, maka dia akan menutupinya atau memperbaikinya. Ini mukmin. Sedangkan ahli syaqawah itu sebaliknya. Nah, sebaliknya berarti sebaliknya orang idza ra'au insanan ala ma'sati aghliqu. Sedangkan orang yang celaka itu ketika melihat saudaranya berbuat maksiat, dia mengunci pintu. Maksudnya apa? Tidak mau menerima. Ada teman kita berbuat maksiat. Itu gayanya, kamu jangan berteman sama saya lagi karena kamu berbuat maksiat. Mengunci pintu. Dia tidak mau berteman. Dan mencela orang yang berbuat, kamu sukanya mabuk terus, kamu sukanya ini masuk neraka, bla 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 bla. Tujuannya menjatuhkan. Tujuannya menjatuhkan. Maka kalau ada orang kok sukanya begini, ya sudah, sampai tidak usah ngomong. Oh iya, berarti kata Gus Wahid ini termasuk orang yang ahli celaka, orang yang syaqawah. Loh, karena apa? Faktanya orang yang dulunya berbuat maksiat bisa berbalik jadi orang yang beriman. Atau sekarang yang katanya ke masjid terus besok bisa berbalik berbuat maksiat, kita tidak tahu. Maka jangan pesimis. Memang dulu kita punya dosa banyak. Iya, saya akui dosa saya banyak. Tapi saya mau melangkah ke depan, mau menatap ke depan, karena yang di depan adalah masa depan. Nggak biarin saya dulu terkenal maling lah, terkenal macam-macam, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Saya akui saya dosa banyak. Tapi saya akan melangkah ke depan, menatap masa depan, yaitu melihat akhirat ke depan. Karena dunia ini akan kita tinggalkan, kita akan melangkah ke akhirat, yaitu masa depan kita. Maka tidak usah peduli sampai mau diomongin. Nanti yang akan merubah julukan itu, stigma itu, contoh, ada orang di stigma atau dijuluki rasa copet. Tapi kalau dia sudah berubah ke masjid, itu stigma itu pasti akan hilang. Kenapa? Yang bisa merubah stigma itu ya diri kita sendiri. Ada orang di stigma apa? Suka adu-adu, mengadu domba semua. Itu nanti akan berubah, pasti bisa berubah. Asal dia tidak melakukan hal-hal yang itu seperti itu lagi. Ada orang di stigma macam-macam, preman lah macam-macam. Itu akan berubah asal dia mau berubah. Maka tidak masalah, kita punya masa lalu, dosa kita banyak, iya, jujur akui saja nggak apa-apa, tapi jangan dibuka di orang lain. Mengakuinya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak apa-apa ya Rob, saya banyak dosa. Saya dulu pernah melakukan apa yang engkau melanggar apa yang engkau perintahkan. Saya sering meninggalkan yang engkau perintahkan. Saya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, iya. Tapi sekarang saya ingin melangkah ke depan, menatap masa depan. Nggak ada masalah. Sayyidina Umar itu orang yang dosanya besar, biasa bunuh orang, sampai punya niat mau membunuh baginda Nabi. Sedosa-dosanya kita itu kan nggak punya niat itu. Sayyidina Umar itu punya niat ingin membunuh baginda Nabi Muhammad SAW, tapi terbalik. Akhirnya dia tobat, dia Islam, dia iman, sampai menjadi sahabat terbaik nomor 2. Apalagi kita bisa, dosa kita itu apa sih paling mentok?
Kok nggak percaya? Bisa, asal sampean mau berubah. Kuncinya di situ. Maka saya sering katakan pokoknya setiap hari istighfar 100 kali, sholawat 100, udah itu aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau pokoknya itu asal kontinu istiqomah, yakin, hakul yakin berubah kita. Istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, udah itu aja, nggak usah banyak-banyak, asal istiqomah kontinu. Fa'ulai la tanawwaru basairuhum wa hum indallahi mub'adun. Fa'ulai mengkono la tanawwaru, tidak bisa padang itu bersinar ya, itu menunjukkan mata hati atau basiroh orang itu tidak terang atau gelap, dan kedudukan di hadapan Allah sangat jauh. Orang-orang yang seperti orang-orang syakowah tadi, orang-orang yang syakowah yang suka menasihati temannya, saudaranya di depan banyak orang dengan tujuan untuk menjatuhkan, dengan tujuan untuk menghinakan. Contoh, sampean lihat di televisi, terus ada bupati atau kepala daerah melakukan korupsi, sampean kan nggak kenal, terus tahu-tahu sampean ngomong di mana-mana, kenal aja enggak kok, ngomong di mana-mana. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan, sampean termasuk. Maka sudah jangan suka ikut komentar, jangan suka ikut komentar. Sudah, oh iya korupsi gitu aja. Karena apa? Yang lain pasti tahu kalau lihat TV. Sesama lihat TV pasti tahu. Sampai tidak perlu ngomong itu sudah tahu. Maka sudah, nggak usah ngurusin orang. Kita ini sudah ngurusin diri kita masing-masing aja. Karena faktanya nanti sampean juga ketika di akhirat sendiri, sampean mau minta bantuan siapa? Nggak ada ya, sendiri kita ini nanti. Nah, maka sudah kita ngurusin diri kita sendiri, tidak perlu ngurusin orang lain. Maksudnya apa? Nggak ngurusin orangnya gini loh. Kalau sampean punya kemampuan untuk dakwah, lakukan. Kalau enggak ya sudah, jangan. Kalau sampean punya kualitas, kapasitas untuk keliling ngajak orang ngaji, lakukan. Tapi kalau enggak, jangan. Karena nanti malah jadi timbul fitnah. Gitu. Kalau kecuali sumama ada yang mau ngajak ngaji, ajak aja ngaji, ngajak sholat, nggak apa-apa. Tapi sampean punya kapasitas itu tidak dicurigai kalau sampean itu yang aneh-aneh. Jadi karena contoh begini, Pak Mustafa suka bersosialisasi di RT RW, orang kenal semua, dan nggak akan mengira bahwa Pak Mustafa itu tukang ngebom, seumpama. Terus keliling ngajak, nggak apa-apa, bagus. Ngajak sholat, ngaji, nggak apa-apa. Tapi kalau dikhawatirkan Pak Mustafa ini punya masalah ABCD, jangan. Dicurigai ya, maksudnya dicurigai. Selama sampai tidak dicurigai, lakukan. Siapapun ajak ngaji, siapapun ajak berbuat baik. Orang itu ngajak berbuat baik aja disangka tidak baik. Banyak loh orang yang ngajak berbuat baik tapi disangka tidak baik, apalagi yang berbuat tidak baik. Jadi sangkaan manusia itu kejam. Nah, tapi ya itu dunia, bagaimana? Maka semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang beruntung, ahlus sa'adah, dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza aradta an tahtabira wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa
syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtah ya Rabbi bil Mustafa balligh